Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday service. Hari ini kita online Sunday service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Temanya adalah peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan integrated parts bagian kedua. Firman Tuhan kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama, firman Tuhan kita ambil dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung,
akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud,
ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ia ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati walaupun demikian. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari saya ajak jemaat yang sedang beribadah hari ini, di kota manapun, di negara manapun, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari jemaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dengan bahasa-bahasa yang sederhana, beri ia hikmat untuk menguraikan dengan baik, kalimat-kalimat yang sederhana, sehingga gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami sangat menyadari, kami adalah manusia lemah, manusia yang sangat rentan dengan segala cobaan yang ada. Oleh sebab itu Tuhan Roh Kudus bekerja. Lewat pemberitaan firman ini, hati kami, pikiran kami, iman kami diperbaharui oleh firman Tuhan, dikuatkan, diteguhkan, hidup seturut dengan firman. Tolong setiap kami Tuhan, kami serahkan hidup kami,
iman kami, hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan diri kami letakkan di bawah kaki Tuhan untuk disucikan, dilayakkan, boleh mengerti kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian. Ketemu kembali saudara-saudaraku di online Sunday Service hari ini. Temanya adalah peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, integrated part, bagian kedua. Saudara-saudara perlu memperhatikan dengan teliti. Minggu lalu, temanya adalah peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, integrated part, bagian pertama. Hari ini, integrated part, bagian kedua. Saudara-saudara sekalian, setelah masuk ke integrated part bagian kedua ini, tentunya khotbah hari ini akan menyatukan integrated part yang pertama minggu lalu dengan integrated part yang kedua hari ini. Dia akan bersatu menjadi terintegrasi, maka memerlukan suatu konsentrasi untuk berpikir lebih kuat, saudara sekalian, karena integrated part bagian pertama kita gabungkan khotbah tentang hidden sin, dua khotbah yang sudah lewat tahun ini dan tahun lalu, dan kita gabungkan hari ini tentang harta, tahta, dan hawa nafsu, saudara sekalian. Jadi integrated part bagian kedua hari ini kita akan membahas tentang harta, tahta, dan hawa nafsu. Saudara-saudara sekalian, di integrated part bagian pertama minggu lalu kita membahas tentang akibat daripada hidden sin. Kan demikian saudaraku ya. Akibat daripada hidden sin, terjadilah apa dilakukan oleh Kain, apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Uria, dan Kain terhadap adiknya Habel. Itu penyebab hidden sin. Hidden sin itu dosa tersembunyi. Nah, hari ini kita akan membahas penyebab hidden sin. Saudara-saudara sekalian, kalau menurut urutan tentunya harus kita bahas sebab dulu, akibatnya apa. Saya sengaja putar balik, saudara sekalian. Saya sengaja putar balik, kita tampilkan dulu di minggu lalu tentang akibatnya. Hari ini baru kita bahas penyebabnya, pemicu daripada hidden sin itu. Minggu lalu kita bahas akibat hidden sin. Saya putar susunannya supaya khotbah ini makin menarik, membuat jemaat itu eager to know-nya jauh lebih besar, saudara sekalian. Ini adalah salah satu teknik dalam ilmu berkhotbah, saudara sekalian. Baik, saudara-saudaraku, mari kita maju satu langkah lagi. Perlu perhatikan dengan baik. Saudara-saudara sekalian, apa sih penyebab daripada hidden sin itu? Kemarin kita sudah berbicara mengenai akibatnya. Penyebab daripada hidden sin itu, pemicunya apa? 3 poin, saudara sekalian. Pemicunya adalah harta, tahta, dan hawa nafsu. Ini seru, saudaraku. Ini seru ini, saudara sekalian. Tahta, harta, dan hawa nafsu. HTH, oke? Harta, tahta, dan hawa nafsu. Ini 3 serangkai, saudaraku. Ini 3 serangkai. Saudara seiman semua ini, saudara sekalian. Ini saudara seiman. 3 hoping ini, saudara sekalian. Tahta, harta, dan hawa nafsu. Saudara-saudaraku, perhatikan. HTH ini, saya singkat, saudara ya. HTH, harta, tahta, dan hawa nafsu. Saudara-saudara, HTH ini menjadi penyebab daripada hidden sin. Nah, HTH ini, saudara sekalian, kalau kita teliti dengan baik, ya, kita pahami dengan baik, kita coba melihat semua kondisi, situasi yang kita hidupi. Dari zaman Taman Eden, sampai zaman Tuhan Yesus, sampai zaman bapak-bapak gereja, dan sampai zaman kita, saudara sekalian, HTH ini, harta, tahta, dan hawa nafsu itu mengambil peranan besar, saudara sekalian, yang menciptakan, membuat manusia itu melakukan hidden sin. Saudara-saudaraku, melakukan hidden sin. Nah, ini poin sangat penting, saudara sekalian. Bukalah mata kita untuk melihat. Bukalah mata kita
untuk memantau, bukalah telinga kita untuk mendengar berita-berita yang ada di seluruh dunia ini, yang saat ini saudara sekalian, fresh from the oven, berita-berita yang hot news, yang lagi hangat-hangatnya, baik di seluruh dunia, baik di negara manapun, termasuk di negara Indonesia, saudara sekalian. Mengapa terjadi perang Rusia dengan Ukraina? Masalah apa itu? Tata? Harta? Mengapa China dengan Taiwan terjadi perselisihan? Masalah apa itu? Tata? Kuasa? Dan semua kasus yang terjadi, masalah kriminal, saudaraku, apa yang diperebutkan dalam hal itu? HTH? Of course, pasti saudara sekalian. Oke, jadi kita perhatikan ketika mata kita melihat, telinga kita mendengar, dan kita memantau semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Saudara sekalian, tidak lepas daripada harta, tata, dan hawa nafsu. Saudaraku, tidak lepas dari 3 serangkai ini. Oleh sebab itu, ketika kita sampai poin ini, kita maju selangkah lagi. Jemaat akan bertanya, Pak Pendeta, kalau seperti itu, apakah HTH ini, harta, tata, dan hawa nafsu ini, Pak Pendeta, apakah ini kutukan ya Pak Pendeta? Ini kutukan bukan HTH ini. Kutukan, berkat, atau setan nih Pak Pendeta. HTH ini. Kok bisa begini? Kok kita bisa jatuh semua manusia, semua kalangan, semua golongan, jatuh dalam hal yang 3 HTH ini, dalam hal ini. Apakah ini kutukan? Ini setan? Atau ini berkat Pak Pendeta? Oke, oleh sebab itu, kita bahas. Kita maju 1 langkah lagi. Saudara-saudara sekalian, kita masuk ke definisi dulu supaya ada persamaan persepsi ketika kita mendengar firman Tuhan. Harta, tata, dan hawa nafsu. Pertama, harta. Yang dimaksud dengan harta adalah orang sering berpikir kalau harta konotasinya orang kaya. Bukan itu saudara yang kita bahas. Kalau kaya atau miskin itu menyangkut hartanya berapa besar, berapa banyak hartanya. Tapi harta itu sendiri, saudara sekalian, itu adalah pengertian secara general bagi semua orang. Kalau saudara punya rumah kecil, itulah harta saudara. Kalau saudara punya rumah besar, itulah harta saudara. Jadi ketika dipikirkan besar atau kecil, itu yang menunjukkan, membedakan kaya atau miskin. Tapi baik orang kaya maupun orang miskin, saudaraku, tetap mempunyai harta. Oke, jelas ya definisinya ya. Jadi harta itu adalah secara umum, saudara sekalian, itu menjadi milik kita semua. Kita semua punya harta. Saya buat tanda kutip biar ngerti dengan baik. Oke? Harta itu merupakan suatu blessing untuk hidup kita orang percaya. Definisi kedua, tata. Apa itu tata? Tata itu, saudara sekalian, itu kuasa. Tata itu kedudukan. Tata itu jabatan, saudara sekalian. Itu pun dicari oleh semua manusia yang hidup di kolong langit ini. Jadi jelas ya, harta, tata. Yang ketiga definisi, hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu adalah suatu pencetusan emosional yang selalu berkaitan tentang hubungan badan, saudara sekalian. Selalu berkaitan dengan hubungan badan antara manusia dengan manusia. Maka itu disebut sebagai hawa nafsu. Jadi clear saudaraku ya. 3 definisi jelas sehingga kita bisa masuk ke pembahasan lebih lanjut. Oke? Dan sekarang kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, baru kembali kepada pertanyaan jemaat tadi. Harta, tata, dan hawa nafsu itu begitu menghanyutkan manusia. Membuat manusia siapapun, kedudukan paling hebat apapun, rakyat jelata sekalipun, bahkan seorang hamba Tuhan pun, seorang raksasa rohani pun bisa jatuh ke dalam 3 poin ini, ke dalam harta, tata, dan hawa nafsu. Jadi ini berkat, kutukan, atau setan ini Pak Pendeta. Oke, nah sekarang jemaat, mari kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, harta, tata, dan hawa nafsu itu adalah grace of God, anugerah Tuhan. Bukan kutukan, bukan setan, saudaraku. Jadi, harta, tata, dan hawa nafsu itu adalah anugerah Tuhan. Basic Alkitabnya apa, Pak Pendeta? Perhatikan dengan baik. Masalah harta, ketika Tuhan menciptakan manusia itu,
seluruh alam semesta itu diberikan kepada manusia itu loh, saudaraku. Seluruh alam semesta yang sudah diciptakan Tuhan itu diberikan kepada Adam dan Hawa. Itu masalah harta besar, saudara sekalian. Kalau masalah tahta, pertama kali setelah diciptakan seluruh alam semesta itu, Tuhan ngomongnya apa? Berkuasalah atas alam semesta. Berkuasalah atas burung-burung di udara, binatang-binatang yang merayap di dalam laut, dalam air, dan binatang-binatang yang merayap di bumi, merayap di darat. Semua Tuhan berikan. Tuhan memberikan manusia itu will to power, saudaraku. Will to power. Untuk berkuasa. Ini tahta ini, saudara sekalian. Jadi, harta adalah blessing, anugerah Tuhan, grace of God. Tahta juga suatu will to power dalam hidup manusia itu adalah anugerah Tuhan, saudara sekalian. Nah, bagian ketiga, hawa nafsu, itu juga adalah anugerah Tuhan. Basic Alkitabnya adalah ketika Tuhan menciptakan manusia itu, diciptakannya laki-laki dan perempuan, dan Tuhan menyuruh mereka beranak cuculah, penuhilah bumi. Ketika Tuhan memberikan perintah beranak cucu dan penuhilah bumi, konsekuensinya Tuhan harus menganugerahkan manusia itu, dalam diri manusia itu love, cinta, dan lust. Love itu bahasa Inggris, kasih, cinta. Lust itu bahasa Inggrisnya hawa nafsu, saudara sekalian. Oke? Dan saudara perhatikan. Jadi love and lust, cinta dan hawa nafsu, Tuhan anugerahkan supaya manusia itu bisa tertarik dengan lawan jenisnya dan beranak cucu. Ini adalah pemberian Tuhan, anugerah. Ya, saudaraku, secara basic Bible itu, HTH, harta, tahta, dan hawa nafsu itu adalah grace of God. Anugerah Tuhan itu, saudara sekalian. Anugerah itu. Ini basic yang harus kita pahami dengan baik, supaya pembahasan bisa sistematis dan kita bisa memahami dengan teliti. Perlu konsentrasi dari jemaat sekalian supaya saya gampang menjelaskannya. Oke, jemaat sekalian, clear ya? Clear ya, jemaat? Jangan punya pandangan negatif kepada harta, tahta, dan hawa nafsu. Itu adalah grace of God, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Sejak penciptaan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa itu sudah dianugerahkan kepada manusia itu. So, jemaat akan bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, kenapa yang kita baca berita-berita, termasuk khotbah minggu lalu, tentang Kain bisa lenyapkan nyawa adiknya Habel, Daud bisa hilangkan hidupnya Uria. Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak Pendeta? Kalau HTH itu adalah pemberian Tuhan. Saudara perhatikan. Poin ini untuk khotbah hari ini, saudara-saudaraku. Problemnya bukan HTH itu sendiri loh. Bukan loh. Problemnya bukan di harta, tahta, dan hawa nafsu. Bukan di situ, saudaraku. Problemnya adalah 2 poin. Problemnya adalah yang pertama, the first cause. Penyebab pertama, problem pertama adalah manusia itu sendiri. Yang kedua itu jelas setan, saudara sekalian. Ini perlu dipahami. Pak Pendeta, perlu saya pahami HTH itu yang menjadi manusia menjadi seperti hari ini karena 2 faktor ya. Ya. Faktor pertama, manusia itu sendiri. Nah, manusia itu, saudara-saudara sekalian, Tuhan anugerahkan HTH kepada dia. Oke? Ya. Tetapi ada kuasa lain, setan juga ada bagian di situ. Jadi ketika kita perhatikan, saudaraku, saya kasih contoh dulu. Misalnya Adam dan Hawa. Saudaraku, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuhnya di mana, Pak? HTH Tuhan beri. Yes. Jatuhnya di tahta. Karena kenapa? Setan menggoda manusia, the first problem yang menyebabkan hidden sin. Kejahatan hidden sin. Setan sebagai penggoda supaya hidden sin itu menjadi in action, baik dalam in statement maupun dalam tindakan menghilangkan hidup orang lain, saudaraku. Oke? Lanjut pelan-pelan jemaat sekalian. Jadi saudara-saudaraku, waktu kita memperhatikan dengan baik, ya, problem paling utama manusia itu sendiri. Problem kedua, setan. Iblis dan kawan-kawannya lah itu, saudaraku. Sekampung lah mereka. Jadi saudara-saudara sekalian, ini menjadi basic point untuk memahami kehidupan kita loh.
Ini poin penting sekali memahami kehidupan kita. Kalau kita sudah melakukan hidden sin, kita jangan menjadi manusia yang memojokkan ke setan. Gara-gara setan ini, Pak Pendeta, setengah benar, saudara sekalian. Gara-gara setan juga gara-gara kita. Nah, ini poin harus dipahami dengan baik. Kalau tidak, saudaraku, kita akan terus melakukan itu. Kita akan lupa diri, saudara sekalian. Kita akan lupa diri. Saya kasih beberapa contoh yang sederhana supaya semangat menyimak basic point ini. Oke, lanjut. Jadi ketika manusia itu dalam keinginannya untuk memiliki HTH itu, harta, tahta, dan hawa nafsu itu, untuk bisa memiliki lebih besar, lebih banyak daripada HTH itu, kelemahan manusia itu dimanfaatkan oleh setan sehingga accomplish, jadilah tindakan demikian. Nah, saudara-saudara, perlu diperhatikan. Setelah kita melakukan tindakan action dalam hidden sin ini, baik in statement, menfitnah orang, menjatuhkan orang, ataupun action yang sifatnya bahkan sampai menghilangkan hidup orang lain, saudaraku, itu bukan 100% tindakan kita. Ada penggoda, setan yang ambil bagian di situ. Jadi, otomatis ketika terjadi penyebab daripada hidden sin itu melibatkan dua pihak. Satu manusia, satu setan. The first berarti penyebab yang paling utama manusia itu. Setan itu mendompleng dari belakang untuk menjadikan itu jadi. Saudara sekalian, oke? Nah, kalau prinsip itu sudah jelas, saudara tidak boleh. Ketika kita jatuh dalam dosa hidden sin itu, kita bilang gara-gara setan ini, Pak. Kalau kita selalu bilang gara-gara setan, kita bisa lupa diri, saudara sekalian. Kita bisa lupa diri. Semua dipojokkan kepada setan. Tetapi kalau kita bilang semua karena kita, saudara sekalian, kita lupa. Ada suatu penguasa besar, suatu kuasa besar yang coba selalu menjatuhkan manusia. Itu yang terjadi di Adam dan Hawa. Kan begitu? Setan menggunakan ular untuk menggoda Hawa sehingga Hawa jatuh ke dalam dosa. Kan begitu, saudara sekalian. Jadi equal ini harus dipahami. Ketika terjadi penyebab dan akibat dari hidden sin itu, ada dua unsur yang menjadikan itu jadi, yaitu first cause-nya manusia, second-nya itu setan, saudara sekalian. Jadi, oleh sebab itu, jangan selalu ngomong, gara-gara setan nih, Pak. Enggak, gara-gara lu juga. Gara-gara lu juga. Saudara-saudara sekalian, saya kasih contoh sederhana. Saudara main judi online. Uang udah tinggal sedikit, harta hanya itu udah tinggal sedikit, mau dipakai untuk bisnis, untuk cepat untung, cepat kaya, cepat ingin punya harta besar, main di judi online, habis amblas. Suaminya ngomong sama istrinya, setan, gara-gara setan ini mama goda saya. Tunggu dulu, saya tanya. Yang ketik-ketik di komputer, masuk online, ke Line-nya, ke YouTube-nya, judi online itu, setan yang ketik itu ya? Setan? Atau kita yang ketik? Kita yang ketik, men. Kita yang ketik. Jadi, you yang ketik, setan yang godain. Jadi, bukan melulu gara-gara setan ya. Kamu yang ketik itu loh. Kamu yang tahu masuk loh itu. Ke bagian Line-nya, internetnya, judi online. Oke? Contoh kedua. Setelah pergi ke nightclub, jatuh ke dalam dosa hawa nafsu. Setelah ketahuan pulang, mama, setan goda saya. Ada benarnya. Tapi yang bagian kedua, emang waktu saudara bawa mobil ke nightclub, saudara duduk di samping, setan yang nyetir? Enggak kan? Bukan setan yang nyetir kan? Saudara yang nyetir kan itu? Saudara tahu jalannya. Saudara tahu alamatnya, parkir di belakang lagi. Saudara tahu itu. Strateginya parkir di belakang. Ya, plat mobilnya bisa-bisa diganti lagi, saudaraku. Supaya jangan orang tahu, emang itu setan yang kerja. Manusia itu yang kerja, saudara sekalian. Jadi, ingat poin ini. Ketika terjadi akibat daripada hidden sin, penyebab daripada hidden sin, saudara sekalian, meliputi dua hal. Manusia itu sendiri, kelemahan dia. Kedua, pekerjaan setan. Human, the first problem. Kedua, the work of Satan. Itu penting, saudara sekalian.
Jadi pahami prinsip ini dengan baik. Ini prinsip dasar. Taman Eden begitu kok. Taman Eden begitu kok. Sampai sekarang. Jadi hati-hati dalam hidup ini. Hati-hati, aware sekali. Aware, hati-hati terhadap kelemahan diri kita. Dan hati-hati terhadap setan seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia menunggu saat yang tepat dalam situasi kondisi apapun. Memakai HTH untuk menjatuhkan kita. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Kalau sudah sampai di sini, saya akan elaborate, saudara sekalian. Saya akan elaborate dari kejadian, dari Taman Eden, kitab kejadian kita baca, ya, dan Injil Lukas kita baca. Dari Taman Eden, kejatuhan Adam dan Hawa itu masalah HTH, sampai kepada zaman Saul, Daud, saudara sekalian, zaman Adam dan Hawa, kemudian Kain dan Habil, kemudian Daud dengan Uria, kemudian lanjut zaman Tuhan Yesus, zaman Ananias dan Safira, Yudas Iskariot, zaman bapak-bapak gereja, sampai zaman now kepada kita sekarang. Jadi berurut masalah HTH ini. Saudara menyimak dengan baik. Pelan-pelan, step by step. Pertama, masalah di Taman Eden. Masalah di Taman Eden. Saudara sekalian, pada saat manusia Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden, saudaraku, belum jatuh dalam dosa loh. Belum jatuh dalam dosa. Belum jatuh dalam dosa. Hati-hatinya Pak Pendeta, kalau harta nggak mungkin. Karena mereka punya segalanya di situ. Kalau hawa nafsu, nggak mungkin, saudaraku. Hawa nafsu nggak mungkin. Karena di situ baru ada dua manusia. Rasa tertarik antara Adam dan Hawa. Hawa nafsunya baru di situ mainnya. Nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin Adam itu tertarik kepada monyet betina. Nggak mungkin, saudaraku. Nggak mungkin Hawa itu tertarik kepada monyet jantan. Nggak mungkin, saudaraku. Itu belum. Nanti ya. Setelah out of Eden, setelah keluar dari Taman Eden, ketika sudah diusir keluar dari Taman Eden, itu ramai, saudaraku. Ramai. Hawa nafsu itu, lust itu, saudaraku, bisa sampai kepada dengan binatang, saudaraku. Itu luar biasa itu. Nanti ada tanggal mainnya. Sekarang kita di Taman Eden dulu. Jadi, setan bekerja lewat apa? Untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Tetap HTH. Harta tidak, hawa nafsu tidak, karena baru berdua. Pakai yang namanya tata. Wah, ini mantap. Mantap ini, saudaraku. Mantap. Dan kitab kejadian yang kita baca, pasal 3 itu, kena di tatahnya. Bukankah Tuhan berfirman, buah dalam taman itu tidak boleh kamu makan, bukan? Setan menggunakan ular mulai menggoda Hawa. Iya, Tuhan berfirman, kalau kami makan buah di tengah taman itu, kami akan mati. Setan mengatakan, kalian tidak akan mati. Tapi pada saat kalian makan buah itu, mata kalian akan terbuka dan akan sama seperti Allah. Saudara sekalian, sama seperti Allah. Suatu kedudukan, suatu kuasa. Saudaraku, suatu tata yang besar. Sama equal with God. Itu hebat loh penggoda setan itu. Dan Hawa kena, saudaraku. Hawa kena. Buah itu mengandung pengertian. Sedap kelihatannya. Menarik hati. Dia makan, saudara sekalian. Kena ya? Kena, saudaraku. Taman Eden. Setan menggunakan tata. Penggoda. Menggunakan godaan itu dengan suatu kedudukan yang equal dengan Tuhan. Jatuh Adam dan Hawanya. Selesai, saudaraku. Setelah jatuh, Tuhan kasih peringatan nggak kepada Adam dan Hawa? Ada peringatannya. Saudara sekalian, di Taman Eden belum ada dosa loh. Belum ada dosa. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu di Alkitab dikatakan dicipta sangat sempurna. Perfect. Sempurna, saudaraku. Sempurna. Dan manusia sempurna, manusia seutuhnya, sekaligus adalah manusia yang punya kebebasan. Itu baru disebut manusia sempurna. Jadi Adam dan Hawa itu bukan robot. Karena dia punya kebebasan, maka dia bisa pilih taat atau tidak taat. Itu Taman Eden, saudaraku. Dia bisa taat atau tidak taat. Tuhan tidak mencipta Adam dan Hawa kayak robot. Jadi nanti kalau dia mau makan buah terlarang itu, waktu dia buka mulut, di setel. Robotnya tutup mulutnya, nggak bisa buka. Dia nggak makan, nggak itu.
Bukan itu. Di Taman Eden belum ada sin loh, belum ada dosa loh. Tapi Tuhan memberikan Adam dan Hawa itu suatu kebebasan. Itulah manusia seutuhnya. Dia bebas untuk taat atau tidak taat. Nah, Hawa itu dia pilih tidak taat, saudara sekalian. Dia pilih tidak taat. Peringatannya ada loh, saudaraku. Peringatannya ada loh. Jangan kamu makan buah itu. Pada saat kamu makan buah itu, nanti engkau mati. Itu peringatan, saudaraku. Itu warning, itu rule. Sudah menjadi manusia seutuhnya, diberi kebebasan, dikasih peraturan, ya, dikasih peringatan. Jangan makan. Makan juga dia, saudaraku. Mamam juga dia. Kenapa? Si penggoda itu datang. Kalau you makan itu, kamu akan sama. Punya tahta seperti Tuhan. Habis, saudara sekalian. Habis. Ada pengampunan nggak? Ada. Adam dan Hawa itu masih hidup. Tidak mati, saudaraku. Masih hidup. Ada hukuman nggak? Luar biasa hukumannya. Luar biasa hukumannya. 1. Kepada Adam. Engkau akan terkutuklah tanah oleh karena engkau. Engkau akan mendapat hasilmu dengan berpeluh, berjerih payah seumur hidupmu. Dan engkau akan kembali kepada tanah. 1. Hukumannya. 2. Hawa, engkau akan melahirkan, engkau akan mengandung dan susah payah, dan melahirkan dengan penuh kesakitan. Itu hukumannya, saudara sekalian. 3. Ular itu, engkau akan merayap di bumi. Makananmu ada debu dan tanah. Hukumannya, saudara sekalian. Yang keempat, Adam dan Hawa itu diusir keluar dari Taman Eden. Itu hukumannya, saudaraku. Karena apa? Karena masalah tata. Karena masalah pemicunya sudah ada. Akibat daripada hidden sin itu diusir keluar. Penyebab daripada hidden sin itu adalah masalah tata. Selesai mereka. Keluar dari Taman Eden. Selesai, saudaraku, ya. Ending. Sekarang kita masuk episode Out of Eden. Wah, luar biasa. Di Taman Eden, manusia belum berdosa, tapi punya kebebasan. Setelah manusia diusir keluar dari Taman Eden, sudah menjadi manusia yang berdosa. Ditambah udah ada kebebasan, tambah manusia udah berdosa, tambah kebebasan yang liar, lengkap itu. Jadi manusia yang sudah di luar Taman Eden itu, out of Eden itu, seperti harimau tumbuh sayap. Contohnya Kain dan Habil itu. Sudah manusia berdosa, warisan daripada Adam dan Hawa, ditambah dengan kebebasan yang liar, seperti harimau tumbuh sayap. Maka terjadilah kasus yang kita baca, yang kita dengar khotbah minggu lalu. Kain, dia hilangkan nyawa adiknya Habil. Karena persembahan dia tidak diperkenan Tuhan. Persembahan Habil diperkenan Tuhan. Masalah HTH bukan Pak Benta. Yes. Bukan masalah hawa nafsu, bukan. Ini sudah masalah harta dan tata, pasti. Kain merasa, aku koko, aku kakak besar, kamu adik. Kenapa adik diberkati lebih? Kenapa adik diperkenan Tuhan? Masalah harta, pasti. Yang namanya diberkati, pasti Kain petani akan lebih subur yang dia cocok tanam. Habil ternak kambing domba, akan lebih banyak kambing dombanya. Nah, sekarang masalah di sini, saudara-saudara sekalian. Kalau diberkati, belum tentu diperkenan. Kalau diperkenan, pasti sudah diberkati. Nah, ini masalahnya ada di sini. Kain berpikir, dia diberkati, tapi Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Blessingnya only one portion. Tapi adiknya, persembahannya diperkenan Tuhan. Diperkenan sekaligus diberkati. Double portion blessingnya. Berkatnya double. Marahlah ini kakak. Marahlah dia. Mukanya muram. Hatinya panas. Peringatan Tuhan, dosa sudah mengintip dalam pintu. Dia tidak peduli apakah aku penjaga adikku. Dia bawa ajak adiknya ke padang guru, ke padang soraku. Dan dia menghilangkan kehidupan adiknya. Itu penyebab daripada hidden sin. Masalah harta dan tata itu terjadi pada Kain, saudaraku. Hukumannya jelas. Hukumannya jelas. Peringatan sudah ada. Dosa mengintip depan pintu. Gak peduli dia.
Hukumannya, pengampunannya, Kain nggak mati, tetap hidup, boleh terus jadi pelarian di muka bumi. Hukumannya, 1, terkutuklah engkau. Itu Tuhan yang ngomong, saudaraku. Terkutuklah engkau. 2, tanah ini tidak akan menghasilkan sepenuhnya kepadamu. 3, engkau akan menjadi pelarian di muka bumi ini. Luar biasa hukumannya. Hanya masalah harta dan tata. Terkutuk loh. Tuhan ngomong, terkutuklah engkau. Kau tidak akan sepenuh dari tanah yang menghasilkan buat engkau. Dan engkau menjadi pelarian di muka bumi. Artinya, lepas dari source, sumber daripada Tuhan itu sendiri. Lepas dia. Itu yang terjadi, punishment, pengampunan, peringatan yang Tuhan berikan kepada Kain, saudara sekalian. Oke, masalah HTH. Lanjut. Sekarang masalah Daud. Luar biasa ini Daud. Di kitab 2 Samuel yang kita baca tadi itu, minggu lalu kita bicara mengenai Daud dengan Uria itu. Karena dia ingin memiliki Batseba, maka dia menyuruh Yoab untuk menghilangkan nyawa Uria dengan cara menempatkan dia di medan perang yang paling berbahaya, yang sangat pasti dia tidak akan pulang lagi. Dia selesai di situ, dan rencana strategi kelicikan daripada Daud itu selesai. Jadi Uria sudah tidak pulang, sudah selesai Uria itu. Oke, saudaraku, dan ini yang terjadi. Maka kitab yang kita baca, Tuhan memakai Nathan memperingati Daud, peringatan buat Daud dengan menggunakan contoh ilustrasi. Ada satu orang kaya dan ada satu orang miskin. Yang kaya kambing domba banyak, yang miskin nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Yang kaya hartanya banyak, yang miskin hartanya 1 domba itu. Waktu Daud kedatangan tamu, dia sayang sama kambing dombanya. Dia ambil domba orang miskin itu, dia masak untuk tamunya. Marahlah Daud mendengar itu. Orang itu harus dihukum mati. Orang itu harus menggantikan 4 kali lipat. Nathan mengatakan, lulah orangnya. Lulah orangnya. Tuhan memberikan segalanya kepadamu. Harta, kerajaan, kuasa, semua Tuhan berikan kepadamu. Apa yang kurang, Tuhan tambahkan lagi. Mengapa engkau mengambil istri Uria, orang Het itu, yang setia kepada engkau, yang taat kepada engkau, dan engkau lenyapkan hidupnya? Maka firman kita baca tadi itu, lewat Nathan, Tuhan berfirman, pedang tidak akan terhindar dari rumah tanggamu selamanya. Ini dia saudaraku. Jadi masalah Daud ini, masalah HTH ya Pak. Harta, tata, dan hawa nafsu. Yes. Daud, masalah harta kita singkirin dulu. Masalah tata, saudaraku, masalah tata dan masalah hawa nafsu itu luar biasa. 3 ini, harta, tata, dan hawa nafsu luar biasa dalam kehidupan keluarga Daud dan semua yang Daud jalankan, saudara sekalian. Ini yang disebut Tuhan itu, pedang tidak akan terhindar dari rumah tanggamu. Mengerikan, mengerikan, saudaraku. Di sekian banyak Daud mempunyai istri, melahirkan banyak anak-anak. Sekian banyak anak-anak itu, ada yang namanya Amnon, ada yang namanya Absalom. Absalom punya adik namanya Tamar. Ada yang namanya Adonia. Ada yang namanya Salomo. 5 ini, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, ketika Daud sudah bertobat, ketika dia sudah menghilangkan hidup Uria, dia ambil Batseba. Saat itu Batseba sudah mengandung. Lahirlah seorang anak, dan anak itu mati, saudara. Sesuai dengan perintah Tuhan lewat Nathan, anak itu akan mati. Mati loh itu anak, saudaraku. Mati. Nah, kemudian kita perhatikan sejarah kehidupan keluarga Daud. Wah, luar biasa. Amnon, anak Daud nih, saudaraku. Amnon. Nyawanya Amnon dihilangkan oleh Absalom. Kenapa? Apa yang terjadi? Absalom punya adik perempuan namanya Tamar. Dinodai oleh Amnon. Itu kan, walaupun lain ibu, tapi kan sama bapak. Manusia ini kalau sudah menyebut masalah hawa nafsu, lupa diri, saudaraku. Lupa diri. Dia nggak peduli lagi siapa. Saudara, pelan sampai di sini, berhenti sebentar. Coba baca sejarah dunia. Banyak loh kasusnya. Coba lihat di medsos. Banyak, saudaraku.
Lihat di medsos. Anak itu, papa itu menodai anak gadisnya sampai harus masuk penjara. Ya. Seorang kakek-kakek itu menodai anak remaja. Iya. Seorang pemuda menodai nenek-nenek yang sudah tua. Iya. Las itu saudaraku, ya, sudah tak terkendali, manusia itu lupa diri. Amnon, itu kan adikmu juga. Itu kan adikmu. Satu papa itu. Lain ibu. Ini yang disebut Tuhan sebagai pedang dalam keluarga Daud. Setelah Tamar dinodai oleh Amnon, Absalomnya marah besar. Karena itu adik kandungnya. Maka Absalom itu menghilangkan nyawa Amnon. Nangislah Daud. Ketika Daud hasil hubungan dengan Batseba, melahirkan anak dan anak itu mati, Daud itu menyesal minta ampun. Dia menangis berpuasa. Sungguh dia menderita sekali, saudaraku. Lanjut dengan keturunannya, dia akan melihat satu persatu. Daud akan melihat satu persatu apa yang terjadi. Anaknya Amnon, nyawanya hilang oleh karena Absalom. Karena Amnon menodai Tamar, adiknya Absalom. Kemudian Absalom, apa yang Absalom lakukan, saudaraku? Absalom itu, dia ingin mengambil tahta kerajaan Daud. Papanya loh itu loh. Dia berencana untuk melenyapkan papanya. Dia berencana untuk mengambil kehidupan Daud. Karena kalau dia berhasil mengambil kehidupan Daud, hati-hanya muncul. Harta jadi dia punya, termasuk istri-istri papanya. Tahta dia punya, menjadi raja. Hawa nafsu, dia ambil semua apa yang menjadi milik daripada Daud. Semua istri Daud, dia akan ambil semua. Ini jelas masalah HTH. Absalom, saudaraku, berencana untuk menghabisi, untuk mengambil kehidupan Daud. Masalah HTH. Ketahuan, saudara sekalian. Ketahuan. Maka Absalom, nyawanya itu, saudaraku, hilang nyawanya oleh karena Yoab. Yoab itu mengambil kehidupan Absalom. Selesai. Muncullah Adonia. Muncullah Salomo. Karena yang menjadi raja itu diangkat adalah Salomo. Adonia pengen dia raja. Cerita kemana-mana, saudara sekalian. Lenyaplah dia, Salomo. Tidak pakai tangan sendiri, saudaraku. Tidak pakai tangan sendiri. Salomo memakai tangan orang lain. Mengambil kehidupan Adonia. Selesailah Adonia. Salomo menjadi raja. Saudara, perhatikan satu persatu berapa banyak air mata Daud mengalir. Berapa banyak. Kalau seperti itu sampai hari tua, saudaraku. Sampai hari tua gelombang rumah. Karena Tuhan sudah ngomong. Pedang itu tidak akan terhindar dari rumahmu selamanya. Sampai dia mati, saudaraku. Sampai air hidupnya. Gelombang demi gelombang keluarganya. Dia harus melewati. Harus menyaksikan. Harus mendengar. Kayaknya kalau seperti itu, lebih baik mati daripada hidup. Tapi Tuhan sengaja memberikan dia hidup untuk matanya menyaksikan. Air matanya turun untuk menyaksikan, hatinya sakit. Jadi perlakuan keluarganya seperti itu keadaannya. Malapetaka yang menimpa keluarganya itu, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Karena Tuhan ingin mengajar dia. Sakitkah engkau akan hal ini? Tuhan jauh lebih sakit karena engkau sudah menista Tuhan. Engkau melakukan kekejian di mata Tuhan. Engkau mengambil istri Uria, bahkan engkau menghilangkan nyawa Uria. Betapa kejamnya itu. Double dosanya. Double dosanya. Saudara perhatikan hidup Daud. Luar biasa. Ngeri, saudaraku. Ngeri. Ada nggak peringatan? Peringatan tiba lebih dahulu ketika Daud sudah mengambil hidup Uria. Ada nggak pengampunan? Ada. Diberikan hidup oleh Tuhan untuk menyaksikan setiap peristiwa yang terjadi rumah tangganya dengan air mata, dengan penderitaan, dengan ratapan, dengan puasa, dengan penyesalan yang tidak habis-habisnya. Itu hukuman, saudara sekalian. Ada nggak pengampunan buat dia? Ada. Ada berkat nggak? Ada. Tetap dia menjadi raja. Tapi matanya sampai hari tuanya, dia melihat semua yang Tuhan katakan supaya dia mengerti apa yang sudah dilakukan. Masalah
HTH. Perhatikan urutan berikutnya. Salomo. Salomo menggantikan Daud menjadi raja yang berhikmat. Salomo luar biasa, hartanya luar biasa. Tahta kemuliaannya luar biasa. Hawa nafsunya luar biasa. Dia minta sama Tuhan bijaksana. Begitu bijaksananya Raja Salomo itu dalam menangani berbagai kasus, saudara, dalam menangani berbagai kasus. Begitu bijaksana dia, saudaraku, sampai dia lupa untuk dirinya sendiri. Begitu bijaksananya dia sampai dia lupa untuk mengatasi, untuk mengawasi, untuk berpikir bijaksana tentang hawa nafsu dia. Salomo tidak jatuh dalam tata harta, enggak. Dia banyak sekali, saudaraku. Dia punya kuasa jatuh dalam hawa nafsu, saudara sekalian. Alkitab mencatat Salomo punya 700 istri, 300 gundik selir. Istri 700, gundik itu 300. Ceceng, saudaraku, 1000 dia punya. 1000 dia punya. Jadi masalah ketidakmampuan Salomo untuk mengendalikan las hawa nafsu, saudaraku, menjadikan dia tidak bijaksana, menjadikan dia hari tuanya dia mengikuti dari orang-orang, wanita-wanita, istri-istri yang dia sayang, mengikuti, hatinya menjauh dari Tuhan. Akhirnya dia menyembah berhala, saudaraku. Itu tragis. Tragis. Raja yang agung, raja yang luar biasa, raja yang penuh hikmat dan bijaksana, raja yang sangat wisdomnya sangat tinggi, saudaraku, raja yang kemuliaan sangat besar, jatuh di bagian HTH yang ketiga. Bagian ketiga, hawa nafsu. Habis dia, saudaraku. Habis dia. Akhirnya dia menyembah berhala karena hasil godaan, hasil bujukan daripada istri-istrinya. Pekerjaan siapa itu? Setan di belakangnya, saudaraku. Setan di belakangnya. Pekerjaan siapa itu? Salomo lemah dalam bidang hawa nafsu. Selesai. Hukumannya ada. Saudara baca ayatnya. Lanjut, saudara sekalian. Adam dan Hawa selesai. Kain dan Habil selesai. Daud udah selesai sampai ke Salomo. Sekarang kita masuk ke zaman Tuhan Yesus. Dan waktu kita memberikan Tuhan Yesus kena di HTH-nya nggak, Pak? Yes. Waktu Tuhan Yesus di Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 yang kita baca tadi, saudara sekalian. Setelah Yesus puasa 40 hari dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis, setan dan kawan-kawannya tetap pakai HTH. Tetap pakai HTH. Harta, tatah, dan hawa nafsu tetap pakai. Maka Yesus dibawa ke tempat yang tinggi. Diperlihatkan semua kerajaan dunia, kekuasaannya, kemuliaannya. Di dalamnya lah semua itu, saudaraku. HTH dalamnya semua itu. Semua kerajaan kemuliaan sudah diserahkan kepadaku. Aku berhak memberikan kepada siapa saja aku mau. Sembahlah aku. Setan menggunakan HTH untuk menjatuhkan Yesus. Ketika setan menggunakan HTH, khususnya tahta di Kisah Taman Eden, sukses dia. Tapi ketika dia menggunakan HTH itu di zaman Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesusnya, setannya gagal, saudara sekalian. Gagal setannya. Karena Tuhan Yesus selalu referring ke firman. Ada tertulis, ada terus. Tuhan Yesus mempraktikkan ketaatan kepada firman. Adam dan Hawa tidak taat. Walaupun mereka punya kebebasan membuat mereka tidak taat. Tapi Yesus mempraktikkan suatu ketaatan. Ada tertulis, ada tertulis. Tidak sukses setan menggunakan HTH itu untuk menjatuhkan Tuhan. Gak sukses. Sekarang kita lanjut, saudara sekalian. Hukumannya kepada setan dan kawan-kawannya ada? Ada. Ada hukumannya. Hukumannya apa, Pak Pendeta? Tidak ada pengampunan untuk setan dan kawan-kawannya. Hukumannya adalah eternal damnation. Dihukum di alam kekal sampai selama-lamanya. Suatu hari waktunya tiba, setan dan kawan-kawannya akan dihukum di alam kekalan. Di api kekal yang menyala itu untuk selama-lamanya. Selesai mereka. Sekarang kita masuk setelah era Tuhan Yesus selesai, zaman bapak-bapak gereja. Luar biasa, saudaraku. Kalau di zaman bapak-bapak gereja, saudara kan baca satu persatu masalah HTH itu. Gereja pun masalah HTH menjadi sangat besar. Pencurian kepada uang gereja. Zaman Tuhan Yesus, saudara lihat apa? Ananias dan Safira mencuri milik Tuhan. Yudas Iskariot
demi harta, demi uang 30 keping perak. Tuhan pun dia jual. Wah, itu luar biasa, saudaraku. Itu luar biasa. Luar biasa. Hukuman kepada Ananias dan Safira, itu bumi terbuka. Mereka masuk ke dalam, tutup lagi loh itu bumi. Tutup lagi loh, saudaraku. Buat Yudas Iskariot, ada peringatan. Ada, Tuhan kasih peringatan. Ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Dia tidak mau bertobat. Dia pura-pura bego lagi. Bukan aku orangnya kan Tuhan. Ada hukumannya enggak? Yudas Iskariot, hukuman bagi dia. Akhirnya dia gantung diri, saudaraku. Dia gantung diri. Berhenti sebentar. Coba periksa dunia yang kita hidupi. Berapa banyak orang dari kalangan manapun, status apapun, usia berapapun, karena masalah HTH ini, di ujung hidup itu, baik masih muda maupun sudah tua, ataupun masih sebaya, mereka menyelesaikan hidup dengan cara seperti dilakukan Yudas, saudaraku. Gantung diri. Caranya macam-macam, tapi melenyapkan hidup sendiri. Oh, banyak jemaat, banyak. Perhatikan, bacalah, bukalah mata kita, dengarlah pakai telinga kita apa yang terjadi di sekitar hot news di sekitar kita, saudara sekalian. Mereka melakukan semuanya itu karena apa? Ketika HTH itu menjalar, mempengaruhi mereka begitu luar biasa, dan ada dompleng kuasa gelap dari sana, saudaraku. Waktu jadi, mereka menerima hukuman karena sudah tidak berdaya, sudah terpojok. Akhirnya mereka menghilangkan hidup mereka sendiri seperti dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Dan setelah selesai Yudas, perjanjian baru saya masuk ke bapak-bapak gereja. Yang menarik, saudara sekalian, ada satu tokoh bapak gereja di Alexandria. Pasti dia baca sejarah. Pasti dia baca Alkitab. Di dalam ketakutan dia akan jatuh ke hawa nafsu. Masalah tahta dan harta. Dalam mungkin kekeliruan dia menafsirkan tentang Alkitab, saudaraku. Dia takut lust itu, hawa nafsu itu, bisa menguasai dia, membuat dia itu terjadi hidden sin, tindakan-tindakan yang dia tidak mau, saudara. Tetapi dia salah bertindak. Akhirnya bapak gereja ini, dia mengkebiri dirinya sendiri. Dia kebiri dirinya sendiri. Setelah kebiri diri sendiri, ternyata lust itu nggak hilang. Hawa nafsu itu nggak hilang. Ya kalau sudah nggak hilang, menyesal juga tidak ada gunanya. Sudah kebiri, mana bisa lagi. Ini kan bukan main Lego, saudaraku. Kalau mainan Lego bisa bongkar pasang. Ini nggak bisa bongkar pasang, men. Udah kebiri, mau pasang apa, bos? Bukan main Lego ini. Jadi ini suatu kesalahan fatal. Ya. Dia pikir kalau sudah kebiri diri, hawa nafsu itu hilang. Hawa nafsu itu seumur hidup. Sadari muda sampai kita tua sebelum mati, hawa nafsu itu kan mengikuti kita seumur hidup. Seumur hidup tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Sekalipun kita sudah tua, sekalipun badan kita sudah lemah, yang namanya lust itu, yang namanya hawa nafsu itu tidak pernah mati. Pernah dengar gak? Orang tua masih butuh tata. Oh iya. Ini ironis loh. Kalau kita masih muda, kita perlu kedudukan. Iya. Tapi kalau kita sudah tua, kedudukan yang kita pegang selama ini, ternyata tidak bisa kita pertahankan lagi. Omongan kita sudah tidak didengar anak lagi. Dulu kita marah sama anak, anak takut karena kita bertata, berkuasa. Tapi ketika sudah tua, sudah tak berdaya, omongan kita, anak pun sudah tidak mau dengar. Jangankan marah, kita ngomong keras sedikit, anaknya melotot. Kita sudah mulai was-was. Dan di situ terjadi post-power syndrome, saudaraku. Ya. Tata itu tidak mampu dimiliki lagi, manusia menjadi sangat ironis hidupnya. Maka banyak orang tua yang mudanya bertata luar biasa, di hari tuanya sangat despair, sangat kecewa hidupnya, karena dia tidak mampu lagi mengendalikan apa yang seperti dulu dia ingin kendalikan. Ini loh hidup ini, saudaraku. Ini loh hidup ini. Sekarang kita masuk the last point. Taman Eden, Kain dan Habel, Daud dan Uria, Tuhan Yesus, Yudas Iskariot, Ananias, Safira, kemudian zaman bapak-bapak gereja, sekarang zaman now, zaman kita. Saudara hati-hati loh di zaman kita. Hari ini, sampai di poin ini, saudara yang sedang mendengarkan, saya dan jemaat sekalian mendengar, aware dalam hal ini. Ya Pak, dosa sih dosa. Benar. Dosa kecil, dosa besar, enggak ada urusan, saudaraku. Dosa tetap dosa. Tapi saudara jangan lupa loh.
Dosa tetap dosa, tapi hukuman dosa itu nggak sama. Curi ayam dengan menghilangkan hidup orang, itu hukumannya beda. Hukumannya beda, men. Hukumannya beda. Curi ayam 3 bulan. Curi ayam 3 bulan. Menghilangkan nyawa orang berapa puluh tahun. Jadi perlu diperhatikan masalah ini. Jadi jemaat sekalian, simak baik-baik khotbah hari ini. Engkau dan saya, perhatikan baik. Possibility lewat HTH ini membuat kita jatuh sangat besar. Siapapun, tidak kecuali termasuk pendeta, dengarkan baik-baik khotbah ini. Punya mata melihat, punya telinga mendengar, punya hati yang was-was dalam hal ini. Jaga baik-baik. Bisa terjadi kepada siapa saja. Saudara, bisa terjadi kepada siapa saja. Hati-hati, hati-hati. Saudara jangan pikir, Pak, saya tidak ini, tidak ini. HTH itu seumur hidup dalam hidup kita. Yang masih muda ingin cari uang banyak kan? You akan bisa melakukan tindakan yang nggak benar untuk bisa cepat kaya loh. Siapa tidak ingin kedudukan? You bisa menggeser orang. Pakai ilmu kodok. Saya tahu ilmu kodok. Ilmu kodok itu menendang ke belakang. Teman-teman belakang you tendang. Sikut kiri kanan. Siapapun yang temanmu itu. Dan kepala sundul ke depan. Itu ilmu kodok. Jadi semua harus menyingkir karena kita ingin berkuasa. Itu pakai ilmu kodok itu, saudaraku. Hati-hati. Masalah hawa nafsu. Perhatikan poin ini. Banyak jemaat berkomentar. Jemaat, Pak, saya sulit di bidang hawa nafsu, Pak. Nah, saudara, kita perlu hati-hati. Orang bilang, love is blind. Cinta itu buta. Benar. Pria pendek sekali bisa menikah dengan wanita 2,5 meter. Wanita gemuknya minta ampun kayak tong, ya, bisa menikah dengan pria yang kurusnya minta ampun kayak tiang listrik, ya. Wanita yang cantik luar biasa bisa menikah dengan pria yang jeleknya minta ampun. Yes. Wanita yang cantik luar biasa bisa menikah dengan, ya, princess, seorang putri raja bisa menikah dengan pria raja jelata. Iya. Seorang wanita yang hitam bukan main, matanya gede, bisa jatuh cinta kepada seorang pria yang putih luar biasa, matanya sipit segaris. Iya. Love is blind. Jangan lupa loh. Love, bahasa Indonesianya cinta. Lust, bahasa Indonesianya hawa nafsu. Love is blind, but lust is super blind. Cinta itu buta, jangan bisa jelaskan. Tapi kalau lust itu super blind. Ada loh manusia yang bisa melakukan hubungan hawa nafsu itu dengan binatang, dengan hewan. Itu sudah tidak bicara love. Sudah tidak. Nggak mungkin manusia bisa jatuh cinta kepada monyet. Nggak mungkin. Manusia jatuh cinta kepada onta. Nggak mungkin. Manusia jatuh cinta, laki-laki manusia jatuh cinta kepada kuda betina. Nggak mungkin, saudaraku. Itu bukan masalah love. Itu masalah lust. Kalau sudah masalah hawa nafsu, manusia itu buta. Manusia itu buta. Pernah baca kasus di medsos? Terjadi di negara lain. Beberapa pemuda, mereka mengorek kuburan itu. Orang yang meninggal baru segar itu, ya, wanita yang baru meninggal, mereka nodai. Pernah dengar? Pernah dengar, saudaraku? Tidak bicara mengenai love di situ. Itu bicara mengenai lust. Lust is super blind. Bahaya minta ampun. Bisa kehilangan akal sehat manusia itu. Kehilangan akal sehat. Hati-hatilah, men. Hati-hati juga saya, hati-hati engkau jemaat sekalian. Masalah ini kalau saya khotbah sampai di sini, kau rasa ya. Kalau hari ini saudara melakukan itu, saudara rasa sekali pasti. Iya Pak, saya nipu orang Pak. Iya Pak, saya ini Pak. Iya Pak, saya gila kuasa di kantor saya begini Pak. Saya hasut orang, saya fitnah orang supaya saya bisa naik tingkat Pak. Naik jabatan Pak. Iya Pak, masalah lust itu aku tak terkendali Pak. Saya seperti manusia liar. Kalau lust itu sudah muncul, kalau desire sudah muncul, aku lupa diri, Pak. Itu dia, hidup ini.
Hati-hati men, hati-hati. Belajarlah untuk mengoreksi diri sendiri. Lihatlah bagian diri kita, kelemahan kita apa. Yuk lemah di bidang HTH itu, lemah di bidang harta, pengen kaya dengan cara tidak benar, lemah di bidang tata, pengen menjabat apa-apa, ingin berkuasa, ingin punya kedudukan, lemah di bidang hawa nafsu. Perhatikan di 3 poin ini, karena menjatuhkan yuk paling dominan 3 ini, saudara sekalian. Tapi kalau jemaat berkata, Pak Pendeta, aku lemah di bidang harta, aku gila kaya Pak, aku pengen kaya Pak, aku lemah di situ. Pak Pendeta, aku lemah di bidang tata, aku haus kedudukan Pak, aku pengen sekali menjabat, aku pengen sekali dihargai orang Pak. Pak Pendeta, aku juga lemah di bidang hawa nafsu Pak, aku tak terkendali, 3-tiganya aku lemah Pak. Lengkaplah kelemahanmu kalau begitu. Salib yang kamu pikul itu sangat berat. Harus hati-hati, jemaat sekalian. Harus hati-hati. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Pakai khotbah ini, saudara akan menilai zaman. Menilai zaman. Pakai khotbah, saudara akan menilai zaman. Menilai setiap kita. Kita akan seperti melihat cermin. Kita akan melihat seperti melihat cermin diri kita masing-masing. Kau yang sedang duduk hari dengar khotbah hari ini, hati-hati hidup ya. Hati-hati. Tidak kaya tidak apa-apa. Tidak punya kedudukan tidak apa-apa. Saudaraku, hidup suci itu paling tepat. Tapi kalau 3 ini you salah langkah. 3 ini engkau salah langkah. Setan sudah tunggu memakai salama kita untuk menjadikan itu menjadi hidden sin. Ujungnya punishment. Hukuman datang dari Tuhan. Saudara sekalian, bawa firman ini pulang. Perhatikan bagaimana engkau hidup. Ini khotbah yang sangat krusial, yang sangat penting, yang sangat urgent untuk zaman kita, saudara sekalian. Karena dunia ini makin lama makin tidak bersahabat. Dunia ini makin lama makin mengerikan, saudaraku. Manusia sudah bertindak, saudaraku. Sudah jauh daripada aturan, peraturan, bahkan firman yang kita pelajari. Bahkan orang memakai firman menjadi topeng untuk bersandiwara. Welcome to human race. Selamat datang di peradaban manusia ini. Dan kita menjadi pelaku-pelakunya. Dan Tuhan Yesus menjadi penontonnya. Jangan lupa, kalau kita tetap melakukan hal seperti itu, suatu hari hukuman Tuhan datang kepada setiap kita. Jemaat yang masih muda, perhatikan bagaimana engkau hidup. Jemaat yang sebaya, perhatikan bagaimana engkau mencari harta. Bagaimana engkau mencari tata. Bagaimana engkau menggunakan hawa nafsu yang Tuhan anugerahkan kepada engkau. Saudara-saudara, orang-orang yang sudah tua, hati-hati masalah tata. Bisa terjadi post-power syndrome. Hati-hati terhadap masalah harta. Hati-hati terhadap hawa nafsu, karena sekalipun kita sudah tua, hawa nafsu itu tidak pernah pergi dari kita. Bahkan Alkitab berkata, manusia itu bisa hangus karena hawa nafsu. Bawa firman ini pulang, hati-hati engkau hidup. Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, lihat dirimu masing-masing. Hari ini seperti melihat cermin kita ya. Perhatikan masalah harta, tata, dan hawa nafsu dalam hidupmu. Kita manusia lemah, kita tidak akan terlepas dari bagian itu. Harta, tata, dan hawa nafsu itu adalah anugerah Tuhan. Pada saat kita salah menggunakannya, pada saat kita kita menginginkan lebih, pada saat kita cemburu, iri, benci kepada orang lain yang mempunyai HTH lebih banyak daripada kita, maka hati-hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Peringatan sudah datang hari ini. Hukuman Tuhan bisa tiba kalau kita tidak bertobat. Dan jangan lupa, pengampunan itu tetap Tuhan sediakan. Tangan Tuhan terbuka lebar. Seperti Tuhan di atas kayu salib, tangannya terbuka lebar untuk setiap kita yang datang kepada Dia. Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pemurah kepada setiap orang yang datang kepada Dia dengan ucapan pengampunan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, Tuhan akan sucikan menjadi putih seperti salju, menjadi putih seperti bulu domba. Saudaraku, hening sejenak 1 menit untuk engkau berdoa sendiri. Apa yang kau lakukan akibat hidden sin, penyebab hidden sin,
Kau sudah dengar dua khotbah dengan baik, dan engkau sadari sendiri apa yang sudah engkau lakukan sampai hari ini. Ingat, saudara-saudara sekalian, jangan menyimpan api dalam sekam. Jangan menyimpan api dalam sekam. 1 menit untuk engkau berdoa masing-masing. Tuhan Yesus, inilah setiap kami manusia yang tertunduk di hadapan Engkau, manusia yang Engkau cipta, tapi dalam pelanggaran Tuhan kami jauh daripada Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan, sucikan layakan kami Tuhan, bawa kami selalu ke salib-Mu Tuhan Yesus, belajar seperti Engkau, taat akan firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan saja engkau menyembah. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat yang pada saat ini mereka mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Mereka yang masih muda-muda, mereka yang sebaya, mereka yang sudah tua, kaya miskin, pintar bodoh, sukses maupun tidak sukses, hari ini kami semua tertunduk di hadapan Engkau. Semua status Tuhan, baik pendeta, jemaat, semua status Tuhan Yesus. Kami sadari kami ini Tuhan, kami sadari Tuhan, kami gampang tergoda, kami gampang terjatuh Tuhan. Perisai kami dengan firman-Mu, perisai kami dengan Roh-Mu ya Tuhan, perisai kami. Kami tahu iblis mengaum-ngaum, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kami. Perisai kami Tuhan, beri kami hati seperti Daud, yang mudah bertobat, mudah mengakui apa yang kami lakukan Tuhan. Dengar doa hamba-Mu, letakkan tangan-Mu di hati jemaat, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, sucikan, teguhkan mereka ya Tuhan, teguhkan mereka, hidup suci, lurus di jalan Tuhan, diberkati sekaligus diperkenan Tuhan. Kasih dari Allah Bapa turun kepada jemaat. Tuhan Yesus gembala yang baik, pemelihara umat, dan Tuhan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kami akan kebenaran, hidup suci seturut dengan firman sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput kami setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.